Kebiasaan saya setiap ada orang pesta, jadi paginya setelah pesta selesai, kemudian saya memanfaatkan kesempatan yang sangat bagus karena biasanya kalau orang habis pesta itu banyak sekali nasi-nasi yang tersisa. Nah, di sini saya akan memanfaatkan limbah nasi dari bekas orang pesta ya teman-teman. Tapi jangan lupa ada hal yang paling penting ya teman-teman tentang pemanfaatan limbah dari orang pesta, supaya nanti nasi yang kita dapatkan dari limbah orang pesta ini bisa aman digunakan untuk pakan ternak entok kita. Waduh, baik teman-teman, kita sudah ambil ya dari belakang ini tadi limbah nasinya. Ini sekarang kita tinggal bawa ke kandang entok kita supaya nanti kita akan bisa jelaskan di sana. Di sini ada dua jenis ya, ada dua jenis limbah yang mana nanti tingkat keamanannya harus saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat semua. Mari kita bawa ke kandang entok kita ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sampai juga kita di depan kandang entok kita ya. Padahal tempat orang pesta ini sebetulnya tidak terlalu jauh ya, cuma selisih 2 rumah, tetapi karena muter ya dari belakang sehingga agak lumayan. Jadi meskipun sedikit menguras keringat ya, asalkan ini gratis ya, ini juga sangat menguntungkan untuk kita. Nah, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang nasi yang ada di dalam karung atau di dalam goni ini dengan nasi yang ada di dalam baskom ini. Kenapa saya pisah? Teman-teman dan sahabat semua, di sini nasi yang ada di dalam karung ini adalah nasi yang sudah mendekati bau, sudah mendekati basi. Jadi kalau nasi basi sebaiknya jangan langsung diberikan kepada entok-entok kita, nanti akan berbahaya. Memang tidak spontan, tetapi nanti akan selisih sekitar 2 atau 3 minggu masih pasti bermasalah. Pasti bermasalah kepada entok-entok kita. Makanya seringkali terjadi tiba-tiba entok kemudian tidak mau makan ya, tidak mau makan kemudian kurus. Nah, ini salah satu faktor pemicunya adalah ketika kita kasih makan nasi basi ya teman-teman. Nah, kemudian nasi yang masih baru yang ada di dalam baskom ini, apakah aman jika langsung diberikan kepada entok-entok kita? Jadi nasi yang masih bagus seperti ini ya, layaknya nasi yang akan kita konsumsi, ini sangat bagus sekali untuk entok ya, asalkan dia tidak bau, pasti tentu saja aman digunakan untuk pakan ternak entok, meskipun tanpa harus kita proses terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi saya akan membuktikannya teman-teman bahwa ini adalah nasi yang masih sangat bagus, bahkan dikonsumsi sama kita sendiri masih sangat aman. Karena memang si tukang masak ini agak kurang bisa memprediksi dari banyaknya tamu sehingga masaknya berlebihan ya. Ini banyak sekali teman-teman ya yang kemudian ngambil nasi-nasi yang berlebih di tempat orang pesta tadi. Termasuk saya juga memanfaatkan momen ini ya. Baik, kita akan langsung segera kasih makan saja entok-entok kita dengan nasi yang masih bagus ini, supaya nanti teman-teman bisa secara real langsung bisa membuktikan bahwa saya berani ngasih makan entok-entok saya dengan nasi sisa dari orang pesta. Langsung saya berikan tanpa melalui proses, asalkan nasi ini belum bau ya teman-teman, kita akan langsung kasih makan. Nah, ini real ya, jadi real. Jadi apa yang saya lakukan ini ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman. Baik teman-teman, kita saksikan bersama ya. Ini salah satu rombongan entok yang saya kasih makan dengan nasi sisa dari orang pesta. Tetapi dalam garis miring ini ya, nasi itu harus dalam keadaan bagus, jangan berbau ya teman-teman. Jadi kalau berbau jangan dulu dikasih makan sama entok-entok kita, karena itu akan menjadi pemicu ya masuknya penyakit pada entok-entok kita yang kemudian mengakibatkan yaitu berawal dari entok tidak mau makan dan kemudian tentu saja akan kurus dan pasti akan sakit. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan tentang nasi yang ada dalam goni tadi, yaitu nasi yang sudah agak berbau. Nah, ini dia teman-teman, nasi yang sudah berbau yang saya masukkan ke dalam goni atau ke dalam karung. Jadi untuk teman-teman dan sahabat semua, tolong diperhatikan ya teman-teman, bahwa ketika teman-teman mendapatkan nasi, entah itu dari mana, sisa dari rumah makan ataupun dari orang pesta, atau bahkan mungkin dari sisa makan kita di dapur ya,
tolong jangan langsung diberikan kepada entok-entok kita ketika nasi tersebut sudah berbau atau sudah mendekati basi. Mendekati saja, jangan sampai diberikan, apalagi kalau sudah sah nyata bahwa itu adalah nasi basi. Karena pengalaman saya membuktikan bahwa ketika kita berikan nasi yang sudah berbau atau sudah basi kepada entok kita secara langsung tanpa melalui proses terlebih dahulu, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, entok-entok kita tentu saja akan tidak nafsu makan untuk 2 minggu kemudian dan akhirnya jatuh sakit. Ya teman-teman, yang diakibatkan karena mungkin bakteri yang sudah masuk ke dalam nasi ini, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya supaya nasi yang sudah berbau ini tetap bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak entok? Nah, jadi sangat gampang dan sangat mudah sekali ya teman-teman. Yang pertama harus kita lakukan adalah dengan cara mencucinya. Jadi setelah kita cuci, ya, otomatis hawa bau dari nasi ini sudah hilang dan kemudian kita akan membuat nasi aking. Ya, caranya dengan cara setelah dicuci itu kita kemudian peras, ya. Setelah diperas kita keringkan. Terserah medianya untuk mengeringkan itu menggunakan apa. Kalau saya biasa saya menggunakan seng, ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita cuci kemudian kita akan keringkan, ya. Terserah medianya atau alasnya itu menggunakan apa. Saya biasa menggunakan seng, karena seng itu kalau udah kena panas berarti akan cepat kering, ya, untuk mengeringkan nasi. Jadi dengan cara seperti ini, ya, insya Allah nanti jamur yang akan masuk ke nasi ini nanti akan hilang. Nah, jadi dipastikan dengan cara ini entok-entok kita akan aman meskipun pada awalnya ini adalah nasi basi. Tetapi saya pastikan bahwa entok akan aman dan baik-baik saja ketika mengkonsumsi, ya, nasi yang sudah kita proses meskipun awalnya adalah nasi yang sudah basi. Nah, jadi setelah 3 atau 4 hari tentu saja nasi ini sudah kering ya teman-teman. Nah, setelah sudah kering nanti kita akan masukkan ke karung. Tetapi jangan lupa, ya, ketika mau ngasih makan entok itu harus dicuci terlebih dahulu. Karena nanti ini kalau sudah kering tentunya akan keras ya teman-teman. Satu, supaya nanti mudah untuk dicerna sama entok. Kemudian yang kedua, jika memang masih ada bakteri-bakteri yang tersisa tentu saja akan luntur, akan terbawa oleh air ketika kita cuci. Begitulah teman-teman, ya, pengalaman saya yang sudah beberapa kali menggunakan pakan gratis dari nasi ini, ya, terutama adalah nasi yang dari tempat orang pesta. Jadi alhamdulillah nasi sebanyak ini insya Allah nanti akan sangat mengurangi dan sangat mampu untuk menekan biaya pakan. Jika dalam 1 minggu ada 3 kali saja orang pesta, maka insya Allah kita akan sangat diuntungkan, ya, di dalam usaha peternak entok. Nah, jadi saran saya, manfaatkanlah keadaan sebaik mungkin jika memang kita punya kesempatan untuk, ya, mendapatkan pakan-pakan gratis seperti yang saya lakukan, ya teman-teman. Nah, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Sekali lagi, jangan sembarangan ngasih makan entok dengan menggunakan nasi basi ya teman-teman, tetapi silahkan diproses terlebih dahulu supaya aman. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.